warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B mata kuliah Analisis Instrumen yang beranggotakan ingin menjelaskan mengenai NMR, Nuclear Massa Resonance, kan instrumen kimia yang bekerja dengan memanfaatkan interaksi antara nukleus dengan spin yang berfungsi untuk menentukan suatu senyawa organik. Nah, untuk nukleus sendiri ini merupakan di atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan untuk spin sendiri dia merupakan properti magnetik pada inti yang memiliki arah sehingga disebut dengan spin. Bergerak memutar sehingga memiliki sebuah momentum sudut yang dapat menyebabkan terjadinya momen magnetik. Dan untuk NMR sendiri ini dia terbagi atas 1 HNMR dan 13 CNMR, di mana perbedaan mendasar pada kedua NMR ini merupakan pergeseran struktural dari senyawa atom. Untuk 1 HNMR adalah senyawa hidrogen, sedangkan untuk 13 CNMR adalah senyawa karbon. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai 1 HNMR. Selain untuk mengetahui pergeseran senyawa hidrogen di dalam sampel, penggunaan 1 HNMR ini dia juga dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya jenis lingkungan atom hidrogen yang berada di dalam molekul, kemudian jenis-jenis hidrogen yang terdapat pada masing-masing lingkungan hidrogen, serta jumlah atom hidrogen yang terdapat pada atom karbon tetangga. Prinsip dari NMR sendiri merupakan resonansi magnetik inti, akan penyerapan gelombang radio oleh inti atom hidrogen pada frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi resonansi. Pada saat penyerapan molekul ini berada di dalam medan magnet yang kuat dan diradiasi oleh gelombang elektromagnetik, maka atom akan menyerap energi tersebut melalui absorpsi atau resonansi magnetik dan terjadi yang tinggi ke rendah sehingga terjadi perubahan energi dan dapat dideteksi oleh detektor sehingga menghasilkan suatu spektrum. Faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran 1 HNMR ini adalah medan magnet. Semakin kuat medan magnet, maka akan semakin meningkatkan sensitivitas pengukuran sampel. Hal ini sesuai dengan persamaan Boltzmann. Dikatakan bahwa semakin kuat medan magnet, maka lebih dapat menganalisis suatu sampel dalam jumlah yang sedikit. Dan itu terdapat faktor jumlah sampel dan scanning sampel yang dilakukan pada alat. Komponen alatnya sendiri, pada NMR ini dia terdiri atas sampel holder, magnet, sweep coils, probe, sweep generator, radio frekuensi transmitter dan receiver, kemudian detektor, serta recorder. Memasuki bagaimana tahapan suatu senyawa dapat menghasilkan suatu spektrum di dalam komponen alat ini. 1A ini dia merupakan spin inti dari atom yang dapat bergerak ke segala arah, yang memutar sehingga dia dapat menghasilkan momentum sudut dan dapat menyebabkan terjadinya momen magnetik. Sedangkan untuk 1B ini dia merupakan spin tanpa dipengaruhi keadaan dari luar sehingga mengakibatkan spin ini dapat bergerak ke segala arah dan menyebabkan tidak dimilikinya jumlah magnetisasi neto. Dia merupakan spin inti yang dipengaruhi oleh medan magnet sehingga memiliki momen magnetiknya searah dan memiliki nilai. Gambar 2 ini merupakan M0 ini dia merupakan magnetisasi yang sejajar pada sumbu Z. Gerakan putaran medan magnet eksternal ini menyerupai gangsing di atas sumber vertikal membentuk kerucut dengan presisi yang mengikuti frekuensi lamur yang besarnya sebanding dengan kuat medan magnetik. Sebuah spin yang diberikan gelombang radio frekuensi sehingga menjauhi M0 dan bergerak menuju sumbu X dan Y sehingga menghasilkan gelombang alfa. Setelah terjadinya proses magnetisasi sumbu MXY ini, dia dapat memungkinkan terjadinya pembentukan sinyal FID. Terjadi merupakan sebuah spin yang telah diberikan frekuensi radio gelombang elektromagnetik sehingga sasi spin tersebut berjalan atau bergerak menjauhi M0 ke arah bidang XY membentuk sudut 90 derajat. Pada saat terjadinya magnetisasi ke M0 ke MXY ini, dia menghasilkan FID dan dilakukan proses Fourier transform dalam jumlah waktu tertentu sehingga dia dapat menunjukkan spektrum. Singkatnya dapat dijelaskan seperti berikut. Pada mekanisme kerja spektroskopi 1 HNMR adalah sampel yang berada di dalam tabung diletakkan di dalam medan magnet yang kuat yang mengakibatkan spin pada atom sampel berinteraksi dengan medan magnet serta gelombang RF atau frekuensi radio dan dapat menghasilkan spin atom tersebut bergerak presisi baik pada energi tinggi atau rendah sehingga terjadi proses resonansi ini.
Pada proses resonansi ini, dia mengakibatkan pembentukan sinyal FID yang kemudian diperkuat dengan amplifier dan dirubah ke transformasi Fourier sehingga membentuk spektrum. Selanjutnya adalah cara analisis spektrum pada NMR adalah yang pertama, mengidentifikasi jumlah sinyal yang muncul atau dapat dikatakan spektrum yang muncul pada sampel, kemudian dapat dilakukan perhitungan jumlah sinyal lingkungan akibat proton tetangga dengan menggunakan rumus N+1. Pada tahapan ini akan muncul beberapa pola multiplisitas sinyal. Kemudian langkah ketiga adalah untuk mengidentifikasi nilai ion terintegrasi sinyal. Nilai integrasi ini menunjukkan jumlah relatif hidrogen yang diperoleh dari pengukuran panjang setiap puncak. Bahwa semakin besar nilai integrasi, maka semakin banyak proton yang akan menghasilkan sinyal. Yang keempat adalah melakukan identifikasi puncak berdasarkan nilai pergeseran kimia. Pergeseran kimia ini muncul akibat dari adanya elektron dalam molekul yang membentuk efek perisai pada putaran nukleus. Dengan nilai pergeseran kimia time S rendah atau dekat disebut dengan shielded, sedangkan tinggi atau jauh disebut dengan deshielded. Pada tahapan ini, nilai pergeseran kimia itu dapat dipengaruhi oleh faktor seperti efek induktif, anisotropi ikatan, dan pembentukan ikatan hidrogen. Langkah kelima merupakan identifikasi konstanta coupling. Selanjutnya yaitu adalah aplikasi penggunaan 1HNMR. Yang pertama, identifikasi struktur senyawa obat. 1HNMR digunakan untuk menentukan struktur senyawa aktif dalam suatu obat dengan memberikan informasi lingkungan proton sehingga membantu dalam pemetaan posisi atom hidrogen. Yang kedua adalah QC. 1HNMR digunakan untuk menentukan kemurnian obat dan mendeteksi senyawa yang mengalami kontaminan dalam produk obat. Yang ketiga yaitu adalah penentuan konsentrasi senyawa aktif, di mana 1HNMR digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa aktif dalam suatu obat dengan mengukur intensitas sesuai proton dalam molekul obat. Yang keempat yaitu adalah study SO. 1HNMR dapat digunakan untuk memonitor perubahan struktur dan untuk menentukan umur simpan obat. Yang kelima yaitu profiling formulasi obat, yaitu 1HNMR dapat digunakan untuk mengetahui interaksi antara bahan aktif dan eksipien. Yang keenam yaitu adalah untuk analisis metabolisme obat. 1HNMR dapat digunakan untuk menentukan suatu metabolisme obat yang terjadi di dalam tubuh. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk determinan isomerisme. 1HNMR dapat digunakan untuk proporsi masing-masing dalam menentukan isomer dalam sampel. 1HNMR memiliki aturan yaitu adalah N+1. Berikut adalah aturannya, terdiri dari multiplet yaitu ada yang singlet, duplet, triplet, quartet, quantet, sektet, dan septet, di mana singlet itu memiliki jumlah 1, duplet 2, triplet 3, quartet 4, quintet 5, sektet adalah 6, dan yang terakhir septet itu adalah 7. Berikut adalah contohnya, di mana di sini ada CH bergabung dengan CH2. Pada CH memiliki tetangga, yaitu atom karbon yang memiliki atom hidrogen sebanyak 2 pada bagian atas dan pada bagian bawah. Hal tersebut masuk ke dalam N, di mana atom H-nya itu terdiri dari 2 ditambah dengan 1, sehingga diperoleh 3. 3 ini disebut dengan triplet. Selanjutnya, yaitu pada bagian CH2, memiliki tetangga, yaitu adalah CH, di mana memiliki atom hidrogen sebanyak 1, sehingga N-nya adalah 1. 1 plus 1 adalah 2, sehingga dia disebut dengan duplet. Selanjutnya adalah informasi dari spektrum HNMR. Untuk spektrum HNMR biasanya menggunakan baku TMS, merupakan baku yang murni dan memiliki garis resonansi yang kuat serta tajam sehingga digunakan pada baku spektrum HNMR biasanya. Pada bagian di sini yaitu terdiri dari multiplisitas, di mana seperti yang sebelumnya saya paparkan, yaitu terdiri dari singlet, duplet, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada nomor 3 yaitu ada integral, kemudian ada konstanta coupling. Konstanta coupling itu yaitu adalah perbedaan dari puncak yang berdekatan, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk Hz. Pada bagian bawah puncak itu biasanya terdapat geseran kimia. Kemudian memiliki kelompok H yang biasanya disebut dengan jumlah jenis proton. Berikut adalah contoh dari 1HNMR. Pada contoh kali ini yaitu ada CH3 bertetangga dengan CH2 dan Br. Pada bagian
spektrum ini, yaitu pada CH3 bertetangga dengan CH2, di mana memiliki atom hidrogen sebanyak 2, sehingga N+1, yaitu 2 plus 1, yaitu adalah 3, di mana di sini adalah triplet. Kemudian pada CH2 memiliki tetangga yaitu CH3, di mana N ada 3 ditambah dengan 1 berarti 4, sehingga pada spektrum bagian ini disebut dengan kuartet. Pada 0 ppm ini adalah baku dari TMS. Sekian pemaparan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.